Dari teman-teman mudah-mudahan semoga kita dan juga hajat kita sampai salah alhamdulillah guru kita udah hadir di tengah kita. Sehingga kasus selanjutnya seharusnya akan disampaikan baik Yuk, punten. dari media wajib Jodohnya di luhur sing nanti lagi biar enak. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wa ifadah istifadah wa nafa kebasyan larwa wa dirikum wa matikum wala ni'ati syifa qabul du'a dafil bala wala mana wasahibul bait wa ala mana waina ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga kabar ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit, baik dirasa ataupun tidak dirasa, semoga berkah daripada majelis ini Allah angkat penyakit kita. Mudah-mudahan yang punya hajat disampaikan hajatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di malam hari ini, sebelum kita melanjutkan kajian, kembali kami mengingatkan bahwasanya kita berada di bulan naon ayeuna teh? Bulan Sya'ban. Alhamdulillahirabbil alamin, diberikan panjang umur. Terusin bacanya doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sampai bulan Ramadan. Yang pertama kudu siap-siap, yang sudah sering saya sampaikan, kudu siap-siap. Ulama juga sudah mengingatkan persiapan Ramadan itu kita sambut mulai dari bulan Rajab. Kalau kita nggak punya persiapan, yakin bakalan gagal ya bulan Ramadannya. Ya yang sering saya sampaikan, semangatnya cuma awal doang, akhirnya mah udah nggak semangat gitu. Awal-awal doang 1 sampai 10 semangat kesononya. Sehari hari pertama bisa sanggup sampai 2 juz misalnya ngaji. Kesononya nggak ada gitu. Sibuk. Eta teh sebetulnya mah ulama udah ngingetin itu teh kurang persiapan ruhaninya kita. Makanya diingatkan persiapannya itu dari Rajab, kita disuruh banyak istighfar, ngebersihin diri. Nah, masuk di bulan Sya'ban ini kita juga ada persiapan. Di antaranya banyak istimewa bulan Sya'ban. Yang pertama, di bulan Sya'ban ini sepanjang tercatat dalam sejarah, di bulan Sya'ban inilah kiblat kita itu berubah. Jadi di bulan Sya'ban kiblat kita itu berubah. Dulu kiblat kita itu ke Baitul Maqdis. Setelah Nabi meminta, Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diarahkan. Yang tadinya kiblat itu ke Baitul Maqdis dipindahkan ke Mekahnya. Tuh, termasuk itu kejadian tersebut di bulan Sya'ban.
Termasuk turun ayat perintah kita sholawat kepada Nabi itu di bulan Sya'ban. Ya, ayat sholawat yang kita apalah semuanya ya, sering bener. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi wa alihi. Turunnya ayat perintah sholawat ada di bulan Sya'ban. Bahkan sehingga di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Kalau kemarin-kemarin banyak, misalnya kemarin-kemarin kalau belum masuk Sya'ban, ibu sehari bisa 500 kali. Misal ini mas sehari 500 kali. Masuk bulan Sya'ban tambahin, kalau bisa mah 2 kali lipat, 1000 misalnya. Nah kalau bulan kemarin masih 0, ya sekarang wayahna. Itu termasuk persiapan menuju Ramadan. Ya kita banyakin sholawat, dah kudu naon ngarananya, kudu mapai gitu nya, kudu mapai, kudu maksakan. Sehari kudu kita target. Kalau tasbih, ibu-ibu punyalah tasbih, punya kan di rumah? Tasbih yang 100, 400 misalnya 500 kali, cuman 5 kali putaran doang. Nah, situ bulut aja kita puterin, ya enggak? Apalagi tasbih cuman ya segitu, 100, 5 kali balik 500 tiap hari. Tentuin waktunya yang sekira-kira ibu bisa, supaya ada ini buat bekal kita. Misalnya kalau banyak ulama yang mengingatkan, misalnya sebelum tidur, kalau keburu ngantuk ya cari waktu yang lain. Pokoknya gimana lah caranya, sisakan waktu 5 putaran aja, 500 kali setiap hari, entah itu sebelum tidur, habis isya. Ibu-ibu yang tahulah waktu yang bisanya seperti apa. Itu teh manfaat nantinya. Apalagi udah sering kita ngebahas, sering kita mendengarkan daripada guru-guru kita, bahwasanya ibadah yang ittifaq pasti diterima adalah sholawat. Kalau ibadah kita yang lainnya bisa diterima, bisa enggak. Kita baca Quran tadi, kita berzikir, bahkan kita sholat, kita sodako, kita zakat, haji, umroh, itu semua belum tentu ada yang diterima. So, siapa di antara kita yang udah pasti merasa sholat kita diterima? Nggak ada. Tapi sholawat salam pasti diterima. Jadi ibadah apapun macamnya belum tentu diterima. Itu makanya dalam beramal jangan pernah kita ngerasa punya amal. Ya dalam beramal jangan pernah kita merasa punya amal. Makanya setiap tahun kalau emang dikasih milik ya bisa berkurban. Setiap tahun kalau misalnya bisa mengeluarkan harus dikeluarkan. Setiap hari kalau bisa bersedekah, kita keluarkan sedekahnya. Bahkan jangan meremehkan amal sekecil apapun, karena banyak kisahnya. Berapa banyak orang diselamatkan oleh Allah dari azab kubur, dari siksa neraka, kadang-kadang karena sebab yang remeh. Contoh sering ada itu yang saya pernah sampaikan, cuman gara-gara ngasih minum anjing keausan, jadi sebab dia diselamatkan dari api neraka, dapat hidayah, matinya husnul khotimah. Bahkan ada ulama ternyata dengan sebab diselamatkan bukan karena syiarnya, bukan karena dakwahnya, karena pernah ngasih minum lalat yang kehausan. Jadi ada lalat lagi minum tintanya itu, dibiarkan, nggak digebah, nggak diusir karena dia rahmat, karena sebab eta. Dan termasuk yang lainnya, ada kucing misalnya, karena sebab kita ngasih kepala kucing, kepala ikan, kepala ikan ngasih ke kucing, karena sebab yang remeh itu. Atau kita cubitin kepala merenang, dagingan, apalagi tulangnya sakit. Kalau kucingnya lagi nyeri huntu misalnya, kesian, cubitin atau dagingnya seetik mah, atau biasanya campur diaduk-aduk pakai nasi secomot biar dia bisa sarapan misalnya. Tah itu teh bisa jadi hal-hal yang remeh, hal yang sepele, bisa jadi itu teh jadi sebab kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih taufik, kita dikasih hidayah. Hingga apa sebabnya? Bisa enteng sholat teh, bisa enteng tahajud, bisa enteng baca Quran, bisa ringan badan dibuat ibadah teh. Banyak sebabnya, ya banyak cara Allah Subhanahu wa taala menyimpan rahmatnya, menyimpan keriduannya. Begitu juga sebaliknya. Jangan meremehkan amal keburukan sekecil
sekecil apapun, karena boleh jadi di situ ada kemurkaan Allah, ada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Intinya tadi, segala amal macam apapun yang udah kita lakukan, kita nggak tahu itu bisa saja diterima, bisa saja enggak, tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal yang udah kita lakukan, baik berupa zikir, berupa sedekah, berupa sholat, sunnah, wajib, semuanya mudah-mudahan termasuk amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkhusus untuk sholawat salam kepada Nabi, itu yang hebat, pasti diterima. Walaupun anggap kata dijelaskan sampai ya, ibu-ibu suaranya bagus, bagus kan? Ya baguslah umumnya, biasanya ibu-ibu bagus suaranya. Ibu-ibu mah cuma pamer suara, Sallallahu ala Muhammad. Misalnya ibu-ibunya cuma pamer suara, udah halus ya, gitu kan? Pamer, ya pamer suara, insya Allah itu termasuk bernilai. Tapi memang seharusnya bersolawat itu pakai adab, itu lebih afdol ya, bukan karena pamer suara, tapi betul-betul melaksanakan satu ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi. Apalagi riwayatnya banyak. Di antaranya yang sering kita dengar, aulan nasi bayyumul qiyamah aktsarum alayasolah. Nanti yang paling dekat sama Nabi posisinya adalah orang yang paling banyak solawatnya. Jadi nanti di mahsyar, orang dari zaman Nabi, dari zaman dulu, dari zaman awal sampai zaman akhir, itu ngumpul kan jadi satu. Lah kita ini ada di mana? Pernah nggak kita mikir begitu? Jadi ketika kumpul mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman nanti akhir, manusia terakhir nggak tahu siapa, ketika ngumpul di padang mahsyar, itu kita ada di mana? Itu kita ngumpulnya sama siapa? Itu berpengaruh. Kalau kita kumpulnya sama orang-orang baik, insya Allah ke bawah baik. Kalau kita kumpulnya sama orang-orang jahat, nauzubillah, ya udah itu susah di situ, sengsara di situ. Makanya posisinya di sini, termasuk supaya kita memposisikannya tadi. Kemudian juga ada hadis almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Siapa yang kita cintai nih? Kalau ibu-ibu cinta sama suaminya, jangan khawatir, nanti kumpul sama suaminya. Suaminya siapa? Ibunya. Kemudian kalau misalnya ibu cinta sama orang fasik, kumpul nanti sama orang fasik. Kalau dalam hati kita ada cinta sama Rasulullah, bakalan kumpul bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan posisi ketika orang udah pada ngumpul, yang paling dekat itu yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini kita alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jadi umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Ini sering saya sampaikan, kita walaupun adanya di akhir, kita nanti masuk surganya duluan. Bahkan Nabi Adam sama para nabi terdahulu, kita ini duluan. Surga itu nggak boleh dimasukin kecuali Nabi Muhammad sama umatnya masuk. Kalau udah umatnya masuk semua, baru para nabi sama umat-umatnya, para nabi-nabi yang lain sama umat-umatnya itu masuk ke dalam surga. Sebelum nih Nabi Muhammad sama umatnya masuk ke dalam surga, nggak bisa dimasukin siapapun. Maka kita bersyukur adanya paling akhir, tapi masuk surganya duluan. Makanya mudah-mudahan kita diaku jadi umat Nabi. Gimana caranya? Yaitu pertahankan iman. Kalau misalnya udah iman, orang mati nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berarti udah nggak tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu mudah-mudahan ini sering disampaikan, ini sering diomongkan. Mudah-mudahan setelah ini yang belum punya rutinan naon tadi teh sholawat nggak usah yang aneh-aneh. Sholawat aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 500 kali, enggak sampai 5 menit insyaallah. 10 menit lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan untuk membiasakan, kalau kita pegel nunggunya, sampai ada yang menyampaikan untuk membiasakan ibu-ibu sok bari nonton sinetron gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hah? Moal aja. Bisi ieu mah nya, sampai ada gitu sok aja bari nonton TV, nonton berita. Bisi kalahnya. Tapi untuk melatih diri gitu, tapi lah mudah-mudahan bisa. Dan itu modal kita, Bu. Modal kita naon deui? Amal kita nggak tahu kayak gimana. Salat kita belum tentu. Sedangkan ada keterangan
Sholat itu diterima dengan seukuran khusyuk gitu kan. Dengan seukuran khusyuk lah. Sholat kita khusyuknya berapa persen. Udah yang kita andalkan itu sholawat. Insya Allah berkahnya sholawat, nanti kita dikasih kemudahan untuk beramal soleh, dikasih kemudahan bisa khusyuk, dikasih kemudahan bisa beribadah, dan kelak kalau memang kita bisa istiqomah itu mempertahankan, terus ditambah, yakin hadisnya banyak, riwayatnya banyak, insya Allah kita bisa ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Untuk punya jam. Wala alihi washabi ajmain. Oke. Sedikit lagi kita melanjutkan. Nah, tadi Mas cuma mengingatkan bulan Sya'ban. Mungkin kalau sama saya mungkin gak ketemu lagi ya. Saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya kalau banyak salah. Banyak saya salahnya ya. Orang banyak ngomong banyak salahnya. Bener. Jadi saya mohon maaf kalau banyak salah sama ibu-ibu, karena termasuk ibadah orang yang gak diterima bulan Ramadan itu termasuk kalau punya itu saling bermasi aja musuhannya, saling benci gitu. Makanya mudah-mudahan sudah tidak ada dusta di antara kita, Bu ya. Saya memaafkan. Oke, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa penutupan pengajian bulanan terakhir nanti tanggal 5 Maret ya. Di Wadi FN ya. Ya pengennya sih munggahan gitunya, makan bareng. Jadi yang mau jadi donatur mangga menghubungi saja di Japri. Tanya ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit melanjutkan istiqomah kita kajian kitab Safinah, satu pasal saja. Saya ini mau ngejenguk ya, udah 4 hari anak si Ahmad sakit cacar, belum ditengok. Habis ini mau langsung nengok insyaallah. Jadi sebentar we. Yang gede ya malina. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal ini menjelaskan, menerangkan tahrumus sholatu, haram sholat, allati laisa laha sababun, yang mana sholatnya enggak punya sebab, mutaqaddim wala muqarin, dan juga sebabnya atau muqarin, fi khamsati awqat, di 5 tempat. Jadi ada 5 tempat kita tidak dibolehkan sholat. Ada 5 tempat kita diharamkan mengerjakan sholat. Sholat apa yang diharamkan? Tidak semua sholat. Jadi di 5 tempat yang akan kita bahas ini diharamkan sholat, tapi tidak semua sholat. Yang diharamkan adalah yang pertama, sholat yang tidak memiliki sebab secara mutlak. Misalnya sholat sunnah mutlak, lafadznya usolli, ini jumlah rokaatnya kalau jumlah halaman 15, jumlah rokaatnya tak terbatas. Ibu-ibu bisa 100 rokaat, silahkan. Ibu-ibu bisa 1000 rokaat, masya Allah. Niatnya gimana? Usolli Allahu Akbar 2 rokaat salam. Udah beres langsung lagi usolli Allahu Akbar 2 rokaat salam. Sok mau sampai berapa ratus, berapa ribu, berapa juta, mangga ya. Mudah-mudahan bisa ya, sedikit mapai. Kemudian atau punya sebab tapi sebabnya mutaakhir, sebabnya terlambat. Seperti apa sebabnya terlambat? Seperti sholat istikharah, itu nggak boleh di 5 waktu ini. Contoh, saya istikharah, nih mau milih Dewi apa Sri misalnya. Saya istikharah, nggak boleh di 5 waktu ini. Contoh iya manya, tak ayah iya mah fiktif ya, fiktif iya mah ya. Saya Dewi Sri teh fiktif ya, bukan asli. Tak ayah, can ayah. Tenang. Ente beneran. Fiktif ya banyak. Tah, saya mau istikharah. Ini yang bagus buat jadi ibu sambung anak-anak teh yang namanya Dewi apa Sri ya? Tah, tak ayah ya mah fiktifnya. Tak ayah. Maka saya nggak boleh sholat istikharah di 5 tempat 5 waktu ini. Itu istikharah nggak boleh. Jadi udah. Kemudian kalau sholatnya itu selain sholat yang ini boleh, seperti misalnya sholat qadha boleh, sekalipun di 5 tempat ini. Atau sholat yang karena dinazari boleh.
Ibu-ibu punya qada zuhur, mau sholat zuhur di antara 1 dari 5 ini boleh. Jadi yang diharamkan kalau enggak punya sebab atau sebabnya terlambat seperti istikharah. Kalau sebabnya udah ada, enggak haram. Contohnya sebabnya yang udah ada itu tahiyatul masjid, enggak apa-apa. Jadi datang ke masjid di waktu yang 5 tempat ini, sholat sunnah tahiyatul masjid tetap disunahkan. Cuman saya bingung kadang-kadang. Ini kalau misalnya bikin acara sholat id itu di luar, orang itu sholatnya sholat apa? Yang datang itu. Karena kalau sholat tahiyatul masjid, nah kudu di masjid, ya tambah di lapangan, sholat naon tah. Nah kalau dia sholat mutlak, nggak boleh kalau sholat sunnah mutlak. Ini di 5 tempat, karena kan nunggu sholat id itu kan masih waktu, termasuk nanti waktu-waktu yang diharamkan. Nanti kita baca. Ya, jadi itu kalau orang sholat di luar, sholat apa? Ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu kan bagian di luar ya. Sholat naon tah coba. Nah, ayo. Sholat naon sih. Gitunya. Nah, kita bahas ya satu-satunya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, waktu yang diharamkan itu, nah ini, inda tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Mulai dari terbitnya matahari sampai terangkat itu matahari seukuran tombak. Ulama banyak yang menyampaikan kira-kira setelah terbit itu 16 menit. Tapi kalau kita sekarang di zaman digital mah udah ada kan, waktu terbit, waktu duha, nah itu sudah terbit. Tapi andai kata manual, setelah matahari terbit kelihatan, berukuran tunggu 16 menit. Nah itu baru boleh sholat. Nah selama itu di jarak itu nggak boleh, haram sholat. Sholat apa yang haram? Sholat yang tadi, ya, yang nggak punya sebab. Nah ibu-ibu tadi itu, kalau misalnya nungguin sholat id, sholat apa di lapangan? Kalau bapak-bapak jelas, sholat tahiyatul masjid boleh, sebabnya mutaqaddim. Tapi kalau ibu-ibu di luar sholat apa? Tahiyatul masjid dan lain di masjid. Nah sunnah mutlak ya nggak boleh, gitu kan? Ya, sholat naon tah? Sunnatul wudu. Nah bisa sunnatul wudu, sholat sunnah wudu itu ada. Tayyib. Kalau sholat sunnah mutlak, pokoknya sholatnya 2 rakaat. Di waktu itu nggak boleh. Kalau di waktu yang lainnya nggak boleh. Sholat sunnah mutlak boleh. Beberapa rakaat juga. Itu ya, 1 jelas. Yang kedua, wa indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah. Dan ketika istiwa itu hampir tidak mungkin karena waktu istiwa itu sedikit. Jadi matahari pas ada di tengah-tengah persis itu haram. Tapi selain hari Jumat, kalau hari Jumat tenan naon. Atau ini semua tadi 5 poin selain di haram Mekah. Kalau ibu-ibu pas ada di Mekah ini nggak berfungsi. Ini nggak berlaku. Jadi di 5 tempat yang diharamkan sholat macam apapun itu tidak berlaku kalau ibu-ibu posisinya lagi ada di Mekah. Nah itu termasuk keistimewaan haram Mekah. Mudah-mudahan kita bisa ke sono, amin ya rabbal alamin. Walaupun biayanya naik lagi, nyamnya. Iya. Tapi mudah-mudahan ada rezekinya, ada miliknya. Kalau ditakdir berangkat, insya Allah berangkat. Amin. Kalau enggak, paling enggak pahalanya dapat. Niat kita diantawisna, sholat isyraq diantawisna. Kemudian selanjutnya, jadi waktu istiwa itu waktu yang sangat singkat. Pas matahari ada di tengah-tengah, udah tergelincir dikit, udah selesai. Jadi hanya beberapa detik saja sebenarnya. Cuman pas takbiratul ihram ada di situ, nggak boleh, haram. Wa indal isfirori hatta tagruba, dan ketika menguning ada mega merah. Ya, kalau udah sore itu kan awan teh langitnya warnanya kuning kan. Sampai itu mega terbenam, ya, sampai matahari itu terbenam, itu nggak boleh di situ. Kita sholat yang tadi yang nggak boleh, sholat sunnah mutlak, sholat istikharah nggak boleh. Kemudian selanjutnya, wa ba'da sholati subhi, setelah ibu bapak mengerjakan sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit tadi, sampai kembali ke tadi. Jadi setelah mengerjakan sholat subuh. Jadi kalau habis sholat subuh makanya tidak ada sholat ba'diyah subuh. Juga tidak boleh sholat yang tadi, sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid, habis subuh masuk ke masjid karena mau nungguin sholat id, itu boleh, ya, sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya mau sholat sunnah mutlak setelah sholat subuh tidak boleh.
Kemudian yang terakhir, wa ba'da sholatil asri, setelah mengerjakan sholat asar, tidak ada sholat seperti tadi, sholat sunnah mutlak tidak boleh, haram sampai mataharinya terbenam. Di 5 tempat inilah kita diharamkan untuk mengerjakan sholat. Tapi bukan semua sholat, hanya sholat sunnah mutlak atau sholat yang tidak punya sebab. Adapun sholat yang punya sebab, mutaqaddim atau muqarin, seperti tadi tahiyatul masjid, sunatul wudu, maka itu diperbolehkan, tetap disunahkan. Tapi kalau sholat sunat mutlak atau seperti sholat istikharah, tidak boleh kita mengerjakannya di salah satu dari 5 tempat ini. Dikatakan di sini tidak bolehnya tidak sah saja apa haram saja. Tahrumu walatan akidu, melakukan sholatnya haram dan juga walatan akid tidak sah. Jadi hukum melakukan sholat tadi di 5 tempat ini, salah satu dari 5 tempat ini hukumnya haram, bukan dapat pahala bahkan berdosa, dan juga sholat yang dilakukan itu tidak sah. Mudah-mudahan cukup jelas Bu ya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan entah kapan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Ketika kita bertemu kembali, mudah-mudahan dalam keadaan jauh lebih baik segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan. Sohibul bait, sohibul hajat yang ditempati rumahnya atau juga kelompok yang berada di sini, mudah-mudahan disampaikan hajat dan maksudnya. Juga buat kita semuanya yang punya hajat, mudah-mudahan disampaikan hajatnya. Yang sedang mengalami kesulitan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khotimah, berkah surat Al-Fatihah. Banyak hajat kita, banyak harapan kita mohon, kita meminta, kita hadirkan dalam hati. Ala hadihin niyat walikulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah wa biman unzilat 'alaihil Fatihah. Allahumma ahrusna bi 'ainika tilatana wa qnufna bi kanafika alladzi la yuram bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barak wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya kalau bisa ya, kalau misalnya kitab atau di situ ada Al-Qur'an jangan ditaruh di lantai kieu sejajar dengan kaki. Tambahin naon we, tas naonnya. Itu kita beradab karena ini mulia gitu nya. Ulama ngarang kitab itu berwudu menghadap kiblat, masya Allah. Juga Yasin, komodoi Al-Qur'an ulah napi ke sejajar sama kaki. Nah pakai naon we, naon jajan, pokoknya bisa di atas. Apalagi kalau kita tadarus gitu, baca Quran itu adab kita mengagungkan. Lah baca Quran aja begini, baca Quran kan diangkat, masa baca Quran digeletakeun kieu eta teh teu sopan gitu nya. Tah kurang adabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Hah? Ya naon ieu teh? Jangan kemito ka. Kopi. Iya hala ngopi halanya. HP tahan. Masih
Masih on loh, Pak. Masih on. Aduh, ketinggalan ya.